Shalom saudara-saudara, damai di hati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari teks firman yang sudah kita baca tadi di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 15. Maka kita akan memikirkan satu tema, yaitu Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja dalam perjalanannya di dunia ini melewati zaman demi zaman tak luput dari rupa-rupa tantangan, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Termasuk di dalamnya tantangan akan kehadiran ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang, yang bertentangan dengan Alkitab, yang tentu bertujuan untuk menggeser orang-orang percaya dari iman yang ortodoks, dari iman yang murni, iman yang didasarkan pada ajaran Alkitab. Dan itu selalu terjadi. Ajaran sesat selalu muncul di dalam gereja. Pada akhir-akhir ini sedang viral satu ajaran yang ditengarai menyimpang dari firman Allah, yang namanya apa? Kristen progresif, ya. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai ajaran sesat karena memang nyata-nyata ajarannya menyimpang dalam Alkitab, dari Alkitab. Nanti kita lihat sebentar. Nah, berbicara tentang ajaran sesat, teks firman yang kita baca tadi yaitu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 itu ditulis oleh Paulus dengan berlatar belakang adanya ajaran sesat yang tampil di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus. Satu Korintus 15 ini kalau kita lihat terdiri dari 58 ayat yang terbagi dalam beberapa perikop yang berbicara tentang satu isu saja, yaitu tentang kebangkitan. Paulus bicara panjang lebar tentang kebangkitan, baik kebangkitan Yesus, kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh, di 58 ayat dalam satu pasal ini, pasal 15. Nah, mengapa Paulus berbicara panjang lebar tentang kebangkitan di pasal 15 ini? Yaitu karena ada sebuah ajaran yang mempengaruhi jemaat Korintus ini, di mana ajaran itu mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati itu tidak ada. Nah, sementara jemaat Korintus ini sudah mendengar dan menerima pengajaran-pengajaran iman, pengajaran-pengajaran Injil dari para rasul tentang Yesus yang bangkit, dan karena itu nanti orang-orang percaya yang sudah meninggal juga akan mengalami kebangkitan sama seperti yang dialami oleh Yesus. Mereka sudah terima itu. Mereka sudah percaya itu. Ya, di abad pertama itu berita pokok yang diberitakan oleh gereja, para rasul, orang-orang percaya kemanapun mereka pergi adalah berita tentang Yesus yang bangkit dan hidup kembali, saudara-saudara. Saudara, di abad pertama itu dunia barat termasuk
Korintus ini, kota Korintus yang di dalamnya ada jemaat Korintus. Ya, sampai di Asia Kecil, Afrika. Itu adalah sebuah dunia yang dipengaruhi, didominasi oleh satu budaya yang namanya budaya Helenis, yaitu budaya Yunani. Kata Helen itu sebenarnya adalah merupakan berasal dari istri raja di Sparta. Raja Sparta, istrinya namanya Helen. Nah, waktu itu Yunani ini masih polis-polis yang berdiri sendiri. Katakanlah kerajaan-kerajaan kota, itu yang disebut dengan polis. Yang belum bersatu jadi satu kerajaan Yunani, belum. Mereka kemudian menjadi kuat secara sendiri-sendiri, secara polis. Pertama-tama Athena menjadi kuat, sehingga Athena dapat mengalahkan Persia dan menguasai Persia dengan wilayahnya yang makin luas. Apalagi ketika di sebelum 3 abad sebelum Masehi itu ada seorang raja yang berasal dari Yunani ini bernama Alexander the Great, Alexander Agung. Dia mahir sekali berperang dan menguasai banyak sekali wilayah. Lalu setelah Athena menjadi kuat, muncul polis baru yang lebih kuat lagi yang namanya Sparta. Lalu kemudian Makedonia dan lain-lain sebagainya. Ada perang saudara yang terjadi di antara mereka, tapi kemudian mereka dapat menjadi kuat bersama dan bersatu. Dan pada waktu itu kekuatan terbesar adalah kekuatan dari polis yang bernama Sparta. Maka kemudian Yunani ini kemudian juga disebut dengan nama yang adalah nama dari raja, istri dari raja Sparta, yaitu namanya Helen. Ya. Maka kebudayaan Yunani itu kemudian disebut dengan nama ini, yaitu budaya Helenisme. Nah, ekspansi Yunani terhadap dunia barat pada waktu itu bukan hanya secara militer, tetapi juga secara kebudayaan. Yang menarik ialah sebelum Athena itu menjadi sebuah polis yang kuat sekali, yang kaya raya setelah mengalahkan Persia, pendidikan utama pada masyarakat itu adalah pendidikan perang. Tetapi setelah Athena ini menjadi polis yang sangat kuat, tidak terkalahkan dan kaya raya, maka mereka alihkan pendidikan utama tadi yang adalah pendidikan perang ke model pendidikan yang lain, yaitu yang namanya pendidikan orasi dan berargumentasi. Apalagi didukung dengan budaya orasi argumentasi yang sudah mulai berkembang sejak muncul filsafat Plato dan muncul pengikut-pengikutnya yang disebut Platonisme. Saudara-saudara, maka sampai di abad pertama ini budaya ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Yunani, budaya orasi dan berargumentasi. Sehingga apa? Budaya ini sebenarnya di satu pihak menjadi akses yang bagus bagi gereja, bagi orang-orang percaya, sehingga di mana saja pergi berada, mereka bisa dengan mudah berorasi, menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus yang bangkit dan hidup kembali. Jadi dalam masyarakat yang berkebudayaan Helenis waktu itu, saudara-saudara, biasa di mana-mana, di jalan-jalan, di pasar-pasar, orang-orang berkumpul dan mendengarkan orasi. Orasi dari filsuf-filsuf, dari kaum sofis. Orasi dari orang-orang yang terpelajar. Ada orang-orang berkumpul 10-20 orang orasi. Tapi juga ada orasi-orasi dalam skala yang lebih besar. Mereka berkumpul di Koloseum, lalu kemudian ada orasi-orasi, pidato-pidato tentang pengetahuan. Nah, ini menjadi konteks yang baik sekali untuk orang-orang Kristen kemana-mana, baik secara kolektif maupun secara individu, memberitakan Injil, saudara-saudara. Pada 2, 3, 4, 5, 10 orang, 20 orang mereka beritakan Injil. Itu bukan hal yang memalukan. Beda dengan kita sekarang, misalnya kalau budayanya bukan seperti itu. Orang pergi di mall, kalau orang mulai berorasi, tidak ada yang mau kumpul. Tapi dalam masyarakat Yunani waktu itu satu orang berdiri dan mulai berorasi, orang-orang akan tertarik. Mereka akan kumpul.
Akan tetapi saudara-saudara, di sisi lain budaya Platonisme yang mendominasi masyarakat barat pada waktu itu juga memiliki satu pemahaman tentang manusia. Sebelum Plato ada gurunya Sokrates, sesudah Plato ada muridnya Aristoteles. Nah, sebelum Sokrates, guru dari Plato ini ada filsuf-filsuf yang disebut filsuf-filsuf kosmik. Karena mereka hanya berbicara tentang alam, tentang unsur-unsur alam, tentang inti dari alam. Ada yang mengatakan inti dari alam udara, inti dari alam air, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang paling penting di sini adalah pengetahuan yang sering kali diorasikan oleh Plato. Plato itu orang yang paling penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat. Plato dan pengikut-pengikutnya kemudian menyebarkan sebuah ajaran tentang manusia, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh itu yaitu organ-organ tubuh yang kelihatan. Jiwa itu ada di dalam tubuh. Nah, tubuh ini di satu pihak merupakan wahana dari jiwa. Sehingga orang kalau senang, maka akan kelihatan dari raut wajahnya ada senyum. Jadi tubuh yang mengaktualisasikan, memanifestasikan keadaan kondisi dari jiwa. Orang kalau marah juga kelihatan dari tubuhnya, dari nada suaranya, dari raut wajahnya, karena tubuh ini adalah wahana dari jiwa. Tetapi di pihak lain, menurut Platonisme, tubuh ini adalah penjara dari jiwa. Tubuh itu cemar, kotor, dan karena itu akan merosot, mati, lenyap. Lenyap. Tidak ada lagi itu tubuh. Tetapi jiwa, ada jiwa yang mortal, ada jiwa yang immortal. Artinya ada jiwa yang mati, ada jiwa yang kekal. Nah, pada gilirannya kemudian jiwa yang kekal itu disebut dengan istilah roh. Nah, jiwa ini, kata Platonisme, suci, baik, karena itu kekal. Tetapi sayang sekali terpenjara di dalam tubuh. Sehingga apa? Sehingga ketika tubuh merosot lalu mati, lenyap, maka jiwa yang terpenjara di dalamnya kemudian bebas, lepas. Nah, itulah jiwa yang kekal, jiwa yang immortal. Maka berdasarkan paham filsafat Platonisme ini, saudara-saudara, muncul aliran Stoa, aliran Gnostik yang dipengaruhi oleh filsafat Plato, yang kemudian mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Karena kita sudah lihat tadi ajarannya, tubuh itu cemar, kotor, merosot, mati, lenyap. Tidak ada kebangkitan tubuh. Maka paham ini kemudian menjadi sebuah tantangan iman bagi orang-orang Kristen di Korintus, yang sebagian besar itu adalah masyarakat yang berkebudayaan Yunani, berkebudayaan Helenis. Mereka menjadi bingung dan mereka bertanya-tanya, jadi bagaimana ini? Apa betul ada kebangkitan orang mati? Apa betul ada kebangkitan tubuh? Injil yang kami dengar, yang kami terima dari rasul-rasul termasuk Paulus, katanya ada kebangkitan tubuh. Tapi kenapa sekarang pengetahuan yang beredar, kebangkitan tubuh itu tidak ada? Jadi bagaimana ini? Mana yang benar? Iman mereka mulai menjadi goncang. Banyak yang mulai menerima paham-paham Platonisme tersebut, dan banyak yang masih dalam kondisi bingung, dan banyak mulai meninggalkan kepercayaan akan adanya kebangkitan tubuh itu. Maka Paulus menulis surat 1 Korintus, dan terutama pasal 15 ini, untuk mengkonfirmasi, meneguhkan jemaat Korintus bahwa pengajaran Injil yang pernah mereka terima dulu itu masih konsisten, dan itu merupakan sebuah kebenaran. Dan karena itu
Paulus hendak meneguhkan iman dari jemaat Korintus yang sedang goncang oleh karena kemunculan ajaran sesat ini, agar supaya mereka tetap berpegang teguh, percaya pada pengajaran akan adanya kebangkitan tubuh. Nah, dalam rangka itu saudara-saudara, maka pasal 15 ini dimulai dengan perikop pertama yang terdiri dari 11 ayat itu, yang kembali memaparkan tentang realita kebangkitan Kristus itu yang tak terbantahkan. Tak terbantahkan karena apa? Karena ada saksi-saksi mata yang sampai hari ini, kata Paulus, masih hidup. Saksi-saksi mata yang melihat langsung Yesus itu yang bangkit dan hidup kembali. Bukan bangkit hanya secara roh, tapi bangkit secara tubuh. Bangkit dan hidup kembali, saudara-saudara. Jadi Paulus mencatat pada perikop pertama ini ayat 1-11, saksi-saksi mata itu mulai daripada Kefas atau Petrus yang melihat, menyaksikan kebangkitan Yesus. Lalu pada 500 orang percaya. Lalu pada Yakobus dan lain-lain dicatat tadi. Bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah merupakan sebuah realita yang tak terbantahkan. Nah, sebenarnya di perikop pertama ini Paulus sementara meletakkan sebuah dasar argumentasi tentang berita kebangkitan tubuh itu ada. Dasar argumentasinya apa? Yesus bangkit, Yesus hidup kembali. Kalau benar tidak ada kebangkitan tubuh seperti ajaran Plato itu, maka Yesus tidak bangkit. Tapi kenyataannya kebangkitan tubuh itu ada, Yesus bangkit. Maka berarti argumentasi yang Paulus letakkan ini juga adalah dalam rangka mematahkan dan meruntuhkan teori dari filsafat Platonisme pada waktu itu. Dan positifnya ialah untuk meneguhkan kembali iman jemaat bahwa kebangkitan tubuh itu ada. Jadi saudara-saudara, berita tentang adanya kebangkitan tubuh itu berkaitan dengan keselamatan. Sehingga dikatakan tadi dalam tema, kebangkitan Yesus itu adalah keselamatan bagi orang percaya. Dan uniknya saudara-saudara, semua agama di dalam dunia ini, agama apa saja, mengajarkan tentang adanya keselamatan hidup kekal sesudah kematian. Akan tetapi tidak ada satu agama pun kecuali agama Kristen. Tidak ada satu kitab suci pun kecuali kitab suci Kristen yang mengajarkan konsep tentang adanya kebangkitan orang mati. Jadi semua agama ajarkan hidup kekal di surga itu ada dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi tidak mengajarkan tentang kebangkitan, saudara-saudara. Jadi keselamatan seperti apa itu? Apakah manusia diselamatkan, yang diselamatkan adalah rohnya dan tubuhnya tidak? Karena tidak ada ajaran kebangkitan di agama-agama itu, selain dalam kekristenan. Jadi kita dapat membayangkan roh itu seperti apa? Ya, roh itu seperti udara. Mungkin seperti uap, tapi uap masih kelihatan. Udara, saudara-saudara, tidak kelihatan, tidak bertubuh, tidak memiliki fisik. Apakah keselamatan yang dimaksud oleh agama-agama lain adalah seperti itu? Tetapi keselamatan yang dimaksud, yang diajarkan oleh kekristenan, oleh iman Kristen, oleh Alkitab adalah bahwa Yesus datang kedua kali. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, orang-orang percaya yang sudah meninggal, kuburnya akan dibuka. Lalu kemudian jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan di situ akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa lagi, kata Paulus. Itulah yang kalau dalam pembacaan kita minggu yang lalu, tubuh yang adalah roh, tapi juga tubuh yang adalah fisik. Sebab ketika Yesus yang bangkit itu menampakkan diri di dalam sebuah ruangan,
pembacaan kita minggu yang lalu. Padahal ruangan itu tertutup, jendela-jendelanya dikunci, pintu-pintunya dikunci rapat-rapat semua karena murid-murid ini takut terhadap orang-orang Yahudi. Tiba-tiba di dalam ruangan yang terkunci itu Yesus hadir, menampakkan diri kepada mereka. Maka berarti satu, tubuh Yesus yang bangkit itu adalah tubuh roh, sehingga bisa menembusi dinding. Tubuh roh. Tapi kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan takut, aku bukan hantu. Hantu itu tidak punya daging, tidak punya tulang. Silakan kalian maju, gunakan indera penglihatanmu, lihat baik-baik, gunakan indera sentuhanmu, rabalah aku. Aku ini punya daging, aku ini punya tulang, tidak seperti hantu. Masih ragu? Yesus katakan, oke, ada makanan? Ada. Ada seekor ikan goreng. Yesus ambil ikan goreng itu, lalu Yesus memakannya, mengunyahnya, menelannya, saudara-saudara. Berarti ada organ-organ pencernaan, mulai dari mulut, lidah, gigi. Dia menelannya masuk ke dalam perut. Artinya Yesus sudah menunjukkan bahwa tubuh kebangkitannya juga adalah tubuh fisik, saudara-saudara. Berarti pertama, tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh roh sehingga bisa menembusi dinding. Yang kedua, tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh fisik sehingga ada tulang, ada daging, bisa makan. Nah, inilah yang oleh seorang ahli biblika, Profesor John MacArthur, menyebut dengan istilah tubuh adaptif. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh adaptif, yaitu tubuh yang bisa menyesuaikan dalam segala situasi, kondisi, dalam segala keadaan. Itulah tubuh yang sempurna, yang bisa berada di dalam, tidak di luar karena fisik, tapi bisa berada di dalam, namun secara bersamaan ada di luar karena roh. Bisa berada di Emmaus, tidak di Yerusalem karena fisik. Bisa secara bersamaan ada di Emmaus, ada juga di Yerusalem karena roh. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa ada di sini sekarang, tapi juga pergi ke masa lampau bisa. Bisa ada sekarang, tapi bisa juga pergi ke masa depan, bisa. Karena tidak dibatasi dengan waktu. Ini tubuh adaptif, kata MacArthur. Dan berita baiknya ialah Filipi 3 ayat 20 dan 21, tetapi juga 1 Korintus 15 ini kalau kita baca selanjutnya. Firman Tuhan mengatakan, kita pengikut Kristus, orang percaya, pada saat Yesus datang kedua kali akan memiliki tubuh seperti itu, tubuh adaptif. Nah, jadi kita akan tinggal di sorga pada keselamatan yang paripurna, hidup kekal di sorga, memiliki tubuh. Bukan hanya roh yang melayang-layang tanpa bentuk. Ya mungkin di sorga kita bisa bersepeda, saudara-saudara, karena punya tubuh. Tapi juga mungkin di sorga kita bisa pergi ke masa depan, karena tubuh adaptif yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena kita adalah roh. Seperti itu tubuh kebangkitan Yesus, seperti itu juga tubuh kebangkitan nanti. Ini yang Paulus mengatakan. Jadi Paulus meruntuhkan ajaran Platonisme yang mengatakan tidak ada kebangkitan tubuh. Paulus katakan buktinya Yesus bangkit, masa tidak ada kebangkitan tubuh? Dan kalian kenapa mau ikut-ikutan percaya? Sudah nyata-nyata ada kebangkitan tubuh. Banyak sekali orang yang menyaksikannya. Sebagian dari mereka masih hidup sampai sekarang. Boleh tanya langsung. Namun yang lebih lagi daripada itu, Paulus bermaksud agar supaya jemaat Korintus tidak terpengaruh oleh adanya ajaran-ajaran sesat ini. Maka kita sekarang yang sedang dihebohkan dengan berita tentang adanya kelompok Kristen progresif, nah, penting juga bagi kita untuk memikirkan hal ini agar supaya jangan kita terpengaruh dan kemudian iman kita juga jadi tersesat. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ajaran-ajaran dari Kristen progresif ini hal pertama yang saya mau katakan tentang Kristen progresif ini, bukan ajaran-ajaran yang baru.
Ajaran dari Kristen progresif ini adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab, tetapi sebenarnya sudah lama. Tinggal diberikan kemasan baru. Kenapa diberikan kemasan baru? Karena dulunya tidak laku. Laku cuma hanya kepada sedikit orang di kalangan ilmuwan, di kalangan akademisi, kalangan teolog, di kampus-kampus. Tapi tidak laku di kalangan akar rumput, di kalangan grassroots, yaitu warga jemaat pada umumnya. Jadi kalau kita telusuri, saya sudah telusuri, ajaran dari Kristen progresif ini mirip sekali dengan ajaran dari teologi liberal, teologi religionum, atau juga yang dikenal dengan istilah teologi agama-agama, atau juga teologi pluralisme. Tidak laku ini. Lalu dia muncul dalam nama baru, New Age Movement, gerakan zaman baru di dasawarsa 80-an. Tidak laku lagi, saudara-saudara. Maka sekarang muncul dengan label baru, dengan kemasan baru, yang namanya apa? Kristen progresif. Ya, lebih keren kan? Sebenarnya dari segi nama, Kristen progresif ini mendikotomikan atau membedakan antara Kristen tradisional dan Kristen modern. Progresifkannya itu ada identik dengan modern. Itu maksudnya. Membedakan antara Kristen tradisional, Kristen modern. Kita Kristen tradisional dengan iman yang tradisional, yang berlandas pada ajaran-ajaran tradisional, yaitu ajaran-ajaran yang diangkat, diekspos dari Alkitab. Apa ajaran dari Kristen progresif ini? Jadi ada beberapa premis yang mereka katakan, kita sudah lihat di YouTube itu ya. Antara lain premis-premisnya seperti ini. Pertama, bagaimana mungkin Allah akan mencampakkan ke dalam neraka seseorang yang hidupnya baik sekali sepanjang dia hidup di dalam dunia ini, meskipun dia tidak percaya Yesus? Bagaimana mungkin? Orang ini sudah baik sekali dalam hidupnya, moralitasnya baik, akhlaknya baik, hubungan dengan semua orang baik, suka memberi, suka membantu dan lain-lain sebagainya. Lalu karena dia tidak percaya Yesus, masa Allah akan campakkan ke dalam neraka? Premis kedua, Allah itu adalah Allah yang baik, yang pasti akan membawa manusia masuk ke dalam surganya kalau manusia itu hidupnya baik. Jadi tidak perlu Yesus. Karena itu saya memposting FB, kekristenan atau Kristen progresif ini adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi Kristennya itu hanya kedok saja, saudara-saudara. Karena pada hakikatnya bukan Kristen. Karena kan kata Kristen itu dari kata Kristus. Sekarang kenyataannya Kristen progresif ini tidak ada Kristus di dalamnya, tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ngapain nyebut-nyebut diri Kristen? Oh, ternyata hanya sebagai kedok untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Lalu premis yang ketiga, ada banyak kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi contoh, Injil yang satu menulis yang ke kubur Yesus itu 2 wanita, Injil yang lain menulis 3 wanita, Injil yang lain menulis 1 wanita. Atau contoh, pembacaan kita minggu yang lalu dikatakan Yesus makan ikan goreng, di terjemahan yang lain ditulis Yesus makan ikan bakar. Ini kesalahan-kesalahan semua. Jadi saudara-saudara, sebelum lanjut, saya mau katakan juga bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki satu logika yang mampu membedakan mana yang sekunder, mana yang primer. Yang sekunder apa? Ikan goreng, ikan bakar. Yang primer apa? Yesus makan ikan. Itu saudara-saudara. Yang pokoknya dia mau ikan goreng, dia mau ikan bakar. Ini tinggal masalah penerjemahan saja, atau masalah informasi saja. Yang lain mungkin murid-murid Yesus katakan Yesus itu bangkit hidup, dia makan ikan goreng. Murid yang lain katakan Yesus itu bangkit dan hidup, dia makan ikan bakar. Akhirnya berita ini tersebar kemana-mana, yang lain tahu ikan goreng, yang lain tahu ikan bakar.
Tapi soal ikan goreng atau ikan bakar itu kan sekunder, nomor 2. Yang paling penting, yang paling primer, yang menjadi substansi dari berita ialah Yesus makan ikan. Itu yang primer. Jadi kita harus punya mindset seperti itu yang bisa membedakan mana yang primer, mana yang sekunder. Nah, baik, kita lanjut. Jadi menurut Kristen progresif ini, Alkitab itu banyak kesalahan yang terdapat di dalamnya, dan karena itu bukan firman Allah. Alkitab bukan firman Allah. Maka ada banyak sumber lain yang dapat menjadi sumber kebenaran bagi manusia, bukan semata Alkitab. Nah, paling tidak ini 3 premis yang cukup fundamental yang mari kita tanggapi sekarang ini, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Kristen progresif itu tidak mengakui Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di agama-agama lain juga ada penyelamat yang lain, ada Tuhan yang lain. Dan bahkan ada yang menyebut dengan istilah yang lain. Yesus juga ada di agama-agama lain, tetapi dengan nama yang berbeda-beda. Kalau di Islam Muhammad, kalau di Buddha itu Siddhartha dan lain-lain sebagainya. Katanya Yesus semua. Ini masuk akal enggak, saudara-saudara? Bukankah pendapat seperti itu mereduksi ajaran agama lain? Apa agama lain suka bahwa tokoh agama mereka disebut sebagai Yesus? Bisa saja itu menjadi penghinaan. Paling tidak itu reduksi atau pengecilan arti, pengecilan makna. Tetapi inti akan kita tanggapi di sini, mereka tidak mengakui finalitas Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh sebab itu bertentangan dengan iman ortodoks kita, iman tradisional kita, iman yang didasarkan dari berita firman Tuhan dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita lihat itu, saudara-saudara. Coba kita buka pertama Yohanes 14 ayat 6. Ya, mungkin ada yang sudah hafal ini ya. Yohanes 14 ayat 6. Kalau sudah didapat, kita akan baca sama-sama. Sudah ditemukan? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kedua, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12, hanya maju sedikit. Jadi tadi tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya melalui Yesus orang bisa sampai kepada Bapa. Sekarang Kisah 4 ayat 12. Sama-sama lagi 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada sosok lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Hanya ada berapa Tuhan? Satu. Siapa? Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi jelas-jelas bahwa ajaran Kristen progresif ini bertentangan dengan iman Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, pandangan mereka tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu diperoleh berdasarkan hidup yang baik, berdasarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa betul seperti itu? Tidak betul, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita manusia diselamatkan oleh iman. Ada banyak ayat sebenarnya, seperti tadi juga ada banyak ayat. Untuk mempersingkat waktu
Saya ajak kita melihat satu ayat saja. Titus 3 ayat 5 dan 6. Titus. Oh, di label paling bawah. Titus 3 ayat 5 dan 6. Sudah ditemukan? Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menyelamatkan kita bukan karena perbuatan. Oke, satu lagi. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha, bukan hasil perbuatan, bukan hasil jasa, tetapi oleh iman manusia diselamatkan. Jadi jelas sekali bahwa ajaran Kristen progresif itu bertentangan dengan iman Kristen yang sesungguhnya. Mengapa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan manusia? Sebab tidak ada manusia yang bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna. Boleh perbuatan baik menjadi syarat keselamatan, asal lakukan dengan sempurna. Ibadahnya sempurna, kebaikan-kebaikannya sempurna, persembahannya sempurna, diakonianya sempurna, semuanya sempurna. Karena apa? Karena kita akan tinggal di dalam sorga yang sempurna, saudara-saudara. Natur sorga itu sempurna, sehingga tidak akan menerima manusia yang tidak sempurna. Nah, kalau mengandalkan perbuatan baik untuk masuk di tempat yang sempurna itu, apakah bisa? Tidak bisa, karena kita manusia tidak pernah bisa dapat melakukan, mewujudkan perbuatan-perbuatan baik yang sempurna. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sempurna dan tinggal di tempat yang sempurna? Cuma satu caranya. Allah menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa manusia, membersihkan kita dari segala dosa. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah melihat kita sempurna, tidak ada dosa lagi, karena dosanya sudah ditanggungkan kepada Yesus. Maka yang percaya kepada Yesus, karya salib yang mengampuni dosa itu berlaku padanya. Karena itu melalui iman manusia diselamatkan. Yang ketiga, Alkitab bukan firman, karena Alkitab banyak kesalahannya. Sementara iman Kristen yang sesungguhnya mengakui Alkitab itu memiliki otoritas sebagai firman Allah. Kita yakin sekali bahwa manusia-manusia menjadi penulis-penulis Alkitab itu dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya baik secara lisan maupun secara tulisan. Roh Kudus memberi ilham, memberi inspirasi kepada mereka, sehingga meskipun mereka adalah manusia yang terbatas, tetapi oleh dorongan dan kuasa Roh Kudus mereka membicarakan, memperkatakan dan menuliskan firman Allah yang pasti tidak keliru. Jadi di dalam kekristenan yang tradisional, kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah, bukan Alkitab mengandung firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Sola Scriptura, hanya Alkitab firman Allah. Hanya oleh Alkitab manusia dapat menemukan kebenaran. Hanya oleh Alkitab manusia dapat menemukan keselamatan. Hanya oleh Alkitab manusia dapat menemukan kebenaran. Jadi jelas sekali bahwa ajaran dari Kristen progresif ini bertentangan dengan iman yang ortodoks, yang berdasarkan firman Allah. Jadi kalau juga kita menemukannya dalam percakapan-percakapan, dalam media,
ponsel kita, di YouTube, media sosial, dan lain-lain. Kita abaikan saja. Seringkali mengabaikan lebih penting daripada memperhatikan. Yang tidak benar abaikan, yang perhatikan yang benar. Itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memiliki Tuhan yang hidup yang menyertai kita. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh orang percaya yang mau membuat kita melenceng dari iman yang seperti itu, dan karena itu kita perlu terus untuk bertekun di dalam firman agar supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Puji Tuhan, jemaat Korintus kemudian dapat dipulihkan. Mereka dapat kembali meyakini akan adanya kebangkitan orang mati, dan kita juga sekarang dapat dipulihkan sehingga tidak akan mudah terpengaruh dengan yang namanya Kristen progresif itu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidup.